Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk tanggal 5 sampai 9 Agustus 2024. Nah, sebelum masuk ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Karena teman-teman akan mendapatkan banyak info di sana seperti updatean di YouTube atau uploadan terbaru, kemudian saham akumulasi, menu sore, lalu ada saham scalping dan juga saham menarik tentunya di sana. Boleh langsung join saja menggunakan link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Tentunya untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis, seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya, kemudian ada belajar analisa teknikal saham, tentunya menjadi prioritas dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik, boleh nanti langsung menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi juga. Antek Saham memberikan pilihan dengan biaya yang lebih murah atau yang terjangkau. Hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan konten eksklusif dari Antek Saham, kemudian saham-saham menarik setiap minggunya lengkap dengan trading plan, dan juga saham-saham menarik yang dibagikan di YouTube atau pantauan saham menarik setiap harinya. Jadi teman-teman akan mendapatkan benefit ini hanya dengan 30.000 saja per bulan. Jadi jika ingin gabung menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Oke, sekian saja infonya. Jika ada yang kurang jelas, boleh nanti ditanyakan kepada saya langsung melalui Telegram, melalui link yang ada di deskripsi. Oke, langsung saja ke analisanya. Kita mulai dari cuan dulu ya. Oke, cuan boleh kita lihat di sini sesuai dengan analisa kita di minggu yang lalu, akan turun dulu ke area demand dan mencapai area trading plan kita di sini. Kita beli di area demand dan boleh kita lihat cuan turun ke area tersebut dan belum menandakan reaksi untuk bergerak naik ya. Jadi untuk cuan kita tunggu lagi sebuah candle reject di area demand untuk menggunakan trading plan yang di sini. Jadi untuk cuan wait and see dulu, karena sudah berada di area demand maka kita wajib menunggu suatu candle reject atau candle konfirmasi supaya kita bisa entry menggunakan trading plan kita di sini. Nah, sekarang kita cek dulu untuk broker summary dari cuan di hari Jumat tergolong netral ya di sini, walaupun secara tools dari Stockwith ada normal distribusi dan terlihat ya LG YP konsisten atau rata-rata jualan di angka 1 miliar, tetapi yang beli BB XL YU rata-rata di bawah dari 1 miliar. Dan boleh kita lihat kalau memang lebih dominan distribusi ya di sini. Dan juga jika kita lihat secara mingguan ya. Oke, mingguan masih distribusi, yang beli masih XL, BB, YP, XC, dan yang jual HP, AK, dan ZP. Memang broker summary-nya kurang menarik, tapi masih cukup seimbang ya di sini yang menjual maupun yang melakukan penjualan. Tapi secara teknikal sudah mulai menarik karena sudah berada di area demand. Jadi untuk cuan boleh nanti pantau area demand-nya. Jika belum di breakdown dan menandakan candle reject, maka boleh menggunakan trading plan kita di sini. Tetapi jika demand di breakdown, maka pantau area stop loss. Jika di breakdown, maka cuan potensi turun ke demand selanjutnya di area 6.800 sampai 7.175. Jadi untuk cuan view-nya wait and see dulu di area demand. Jika ada rejection, boleh beli dengan target di 8.950 sampai 9.350. Tetapi jika belum ada rejection, maka jangan entry dulu karena demand berpotensi di breakdown. Oke, jadi pantau area demand pada saham cuan. Lanjut ke TPIA. Untuk TPIA cukup menarik ya, di sini cukup bagus. Akhirnya ATH lagi di 10.100 dan break resistance 9975. Jadi dengan ini TPIA berpotensi lanjut bergerak naik ya. Lanjut bergerak naik ke area 10.300 sampai 10.800. Sekarang kita cek dari volumenya. Jadi yang suka scalping boleh nanti scalping di TPIA ya. Boleh kita lihat saham TPIA broker summary mingguannya cukup menarik. Ada normal akumulasi dari AKBKCC dan yang jual dari YU, DX, dan DP. Secara harian tanggal 2 masih ada akumulasi dari BKAK. Jadi memang terlihat di indikatornya kalau dari barnya ini terlihat untuk TPIA cenderung akumulasi dan ada inflow pada TPIA. Jadi dengan ini didorong dengan akumulasi dan juga inflow, TPIA bisa break ATH sebelumnya dan sekarang sudah membuat ATH yang baru di harga 10.150. Nah dengan ini
TPI-nya berpotensi lanjut bergerak naik ya ke 10.300 sampai 10.800. Jika ingin beli, tunggu dia koreksi ya. Lebih baik tunggu dia koreksi ke area yang di sini. Area 9.700 sampai 9.800. Jadi jika dia koreksi maka akan turun ke area ini lalu lanjut bergerak naik. Tapi jika kita lihat polanya di sini, dia akan langsung naik dulu ya ke 10.300. Lalu setelah mencapai area ini baru dia turun nanti ke supportnya dan bergerak naik. Nah, intinya untuk TPI ya akan cenderung bergerak naik karena sudah break ATH sebelumnya dan juga secara broker summary ada akumulasi dan juga inflow dari asing pada TPI ya. Jadi boleh pantau TPI selama 1 minggu ke depan. Jika ingin masuk, tunggu di area support yang di sini ya, support 9725 sampai 9875. Oke. Jadi pantau support ini pada TPI ya. Jika ada rejection nanti di area ini maka boleh beli dengan target di 10.300 sampai 10.800. Jadi view saya pada TPI sangat positif untuk bergerak naik. Boleh nanti dimanfaatkan scalping. Kita cek dulu time frame 1 jam. Oke, di sini cukup bagus ya. Jadi ada potensi dia langsung bergerak naik di hari Senin, lalu kemudian di Rabu atau Selasa akan mulai koreksi. Rabu atau Kamis mulai akan koreksi. Jadi boleh pantau support 9725 sampai 9875 pada TPI ya. Target naik di 10.300 sampai 10.800. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Untuk Antam boleh kita lihat di sini masih dalam pergerakan naik ya. Boleh kita lihat dia mampu rebound setelah mencapai area demand 1265 sampai 1280 dan sudah mencapai resisten 1340 di sini. Nah, boleh kita lihat di sini ya untuk Antam mencoba break resisten 1340. Jadi untuk Antam kita wait and see dulu apakah dia bisa valid break resisten ini atau tidak. Jika bisa valid breakout maka akan lanjut ke resisten selanjutnya di 1380. Tetapi jika belum maka Antam bisa koreksi lagi ke area demand-nya. Nah, sekarang kita cek dulu dari broker summary-nya. Oke, terlihat ada akumulasi ya di hari Jumat dari BB yang cukup besar di sini. Secara mingguan jika kita lihat, oke BB masuk akum, tapi untuk CC dan OD memang jualannya cukup besar di sini, jadi masih tergolong distribusi secara mingguannya. Tapi secara harian seperti yang tadi di tanggal 2 ada akumulasi dari BB yang cukup besar. Dan memang untuk BB ini masih akum ya. Mulai dari bawah BB masih akum, jadi ada potensi harga akan dinaikin lagi sampai ke resisten 1380. Untuk average dari BB 1343, jadi belum terlalu jauh ya. Jadi memang masih ada potensi naik lagi pada Antam minimal ke resisten 1380. Untuk lanjut bergerak naik maka harus bisa break dulu resisten ini. Jika bisa di breakout maka Antam akan lanjut naik ke area 1400 sampai 1500. Jadi pantau dua resisten, yang pertama 1340 yang ini. Lalu yang kedua 1380. Untuk lanjut bergerak naik dan valid harus bisa break dulu resisten 1380 ini. Jika bisa di breakout maka Antam akan masuk ke area 1400 sampai 1500. Tetapi jika belum bisa di breakout maka Antam akan turun lagi karena secara trennya pada Antam ini seperti yang sudah kita ketahui kalau Antam masih dalam pergerakan turun. Oke. Jadi pergerakan naiknya hanya untuk rebound sebentar saja atau koreksi. Jadi sebenarnya Antam akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Tapi gak masalah, kita bisa entry tipis-tipis atau curi-curi di sini ya. Jadi bisa kita entry buy dengan jangka pendek dengan target di 1380. Oke. Jadi pantau area ini pada saham Antam. View saya kan seperti itu. Kita wait and see dulu karena di sini berpotensi break 1340, maka kemungkinan 2 hari ke depan dia akan naik dulu lalu turun lagi. Oke, lanjut ke saham yang terakhir atau Pegas. Pegas, oke, di sini boleh kita lihat ya. Kalau Pegas masih dalam keadaan sideways di area supply dan juga area demand-nya. Dan juga boleh kita lihat sempat naik dulu di hari Senin ya, Senin naik lalu sideways dulu. Dan dengan seperti ini berarti Pegas akan koreksi lagi ya, karena boleh kita lihat dia belum mencapai supply tapi sudah menandakan rejection. Jadi mulai ada tekanan jualan sepertinya di sini pada saham Pegas. Jika kita lihat dari broker summary Pegas, start tanggal 2 masih akumulasi ternyata di sini, akum dari asing dan yang jual rata-rata dari lokal. Secara mingguan pasti juga masih akum karena
indikatornya masih hijau di sini. Boleh kita lihat IUAK dan yang lainnya masih akum, dan yang jual GR, BK, dan PD. Jadi secara broker summary masih menarik pada Pegas, tapi secara teknikal boleh kita lihat ada candle merah di sini, ada potensi pada Pegas turun dulu untuk reject ke area demand, lalu setelah mencapai demand dia akan naik lagi ke area supply-nya. Nah, jika belum keluar dari area supply dan juga demand ini, maka pergerakannya akan cenderung di sini aja ya, karena dia perlu menentukan arah dulu. Sebelumnya sudah rally dari sini, rally dari bawah ya. Boleh kita lihat rally di sini, dan akhirnya dia akan sideways dulu untuk menentukan arah selanjutnya, apakah dia akan naik atau break area demand dan bergerak turun. Jadi untuk pergerakan naik kita tunggu dia bisa break area supply, tetapi jika supply belum di breakout, maka Pegas akan cenderung bergerak turun dulu dan sideways di area demand dan juga area supply-nya. Pantau juga area demand 1505 sampai 1530. Jika demand ini di breakdown, maka Pegas akan bergerak turun ya. Arah selanjutnya yaitu turun. Jadi jika sudah break demand, maka boleh keluar posisi atau sell dulu pada Pegas, dan boleh nanti cari area entry yang lebih menarik. Oke. Jadi view saya pada Pegas akan lebih cenderung untuk bergerak sideways, naik turun ya. Naik turun, turun ke area demand, lalu naik lagi ke area supply-nya seperti ini. Oke. Jadi pantau area demand dan juga area supply pada Pegas. Oke, kira-kira begitu analisanya. Belum ada trading plan pada video kali ini karena memang posisinya masih nanggung dan juga belum ada area entry yang menarik pada keempat saham tersebut. Jika ingin mendapatkan trading plan, boleh nanti langsung join ke pelanggan YouTube Antek Saham karena saya sudah mengupload analisa dari saham-saham menarik yang akan naik selama 1 minggu ke depan. Dan juga di video sebelumnya yaitu analisa saham BRIS, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO. Saya sudah mengupload videonya, di situ ada saya bagikan trading plan, jadi boleh ditonton untuk teman-teman yang belum nonton. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.